Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan dan anugerahkan kepada kita. Semua nikmat yang kita rasakan semuanya datang dan berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apapun nikmat yang kalian rasakan seluruhnya datang dan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim dia harus selalu menghadirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupannya. Dia harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan ketika dia bersyukur atas segala rahmat, nikmat, karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan baginya nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf terlambat ya Pak ya. Yang harusnya 9.30 jadi kita mulai 10.30, sejam. Nih. Karena juga mendadak ya Pak. Mendadak ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak panjang-panjang, Pak. Kita sepakat aja di awal. Setengah jam cukup? Apa dikurangi lagi 20 menit? Biar kita sepakati dulu. Ini arusnya selesai jam berapa, Pak? Setengah 11. Masya Allah. Ya, apapun yang nanti kita dengarkan, satu ayat kah, dua ayat kah, atau sama sekali nanti kita nggak dapat istifadah dari segi ilmunya, tapi minimal kehadiran kita di sini insya Allah tercatat sebagai ibadah. Karena belajar menuntut ilmu itu dijelaskan para ulama, min afdalil ibadat. Ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa menuntut ilmu dikatakan ibadah yang paling mulia? Ada yang bisa? Apa Pak? Iya, karena ibadah sendiri nggak mungkin dia bisa dikatakan ibadah kalau tidak dilandasi di atas ilmu. Anak ada bawa hadiah nih. Ini bagi-bagi hadiah pagi ini nggak apa-apa juga Pak. Nih. Ayo Pak. Iya langsung aja. Hadiahnya lumayan ini, ada beberapa hadiah. Masih ada harapan yang lain. Ya. Karena suatu ibadah tidak mungkin dia bisa dikatakan ibadah kalau tidak dibangun di atas
ilmu. Salat tidak bisa dikatakan sebagai salat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salat tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebabnya ilmu, menuntut ilmu atau belajar ilmu agama dikatakan para ulama min afdhalil ibadah. Ibadah yang paling utama. Karena syarat utama ya suatu amalan bisa dikatakan amalan saleh, ibadah bisa dikatakan ibadah yang benar ketika dia dibangun di atas ilmu. Ya. Jadi tidak ada ruginya ketika kita datang belajar ya. Meskipun kita mungkin tidak konsentrasi ya, terlalu terlambat nih ustadznya, akhirnya udah ngantuk atau udah apa. Tapi dengan duduk di sini insyaallah akan mendapatkan keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Sampai akhir hadis yang menjelaskan keutamaan orang yang duduk di suatu majlis dari majlis ilmu. Di antara keutamanya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah. Akan turun rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan banggakan dia kepada makhluk yang ada di sekitar Allah. Kepada siapa? Kepada malaikat. Ini harus selalu kita hadirkan ketika rasa malas, bosan, kesal. Ustadznya terlambat gitu kan. Harus kita hadirkan. Kita sekarang sedang berada di Raudhatun min Riyadhil Jannah, di taman-taman surga. Kita sedang berada di taman-taman surga. Allah Subhanahu wa taala akan banggakan kita kepada para malaikat. Manusia lemah, kecil, penuh dosa, sombong. Tapi ketika dia duduk di majelis ilmu, Allah banggakan kepada malaikat. Malaikat, tahu kita siapa malaikat? Makhluk yang tidak pernah berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah banggakan, Allah muliakan ya seorang penuntut ilmu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana enggak tahu juga sebenarnya tadi apa temanya ini. Jadi dari jalan dari mikir-mikir. Ya. Bicara tentang pendidikan ya. Pendidikan mungkin mendidik anak. Tapi mungkin sebagian masih ada yang jomblo. Hah? Banyak apa? Ya. Kalau apa masih insya Allah ada manfaatnya. Tapi ada niat nikah ya? Ada niat kan? Ada. Hah? Boleh. Ini boleh. Ini hadiah untuk yang masih jomblo. Boleh. Nih, fadhal. Masyaallah. Nah, ini mudah-mudahan tahun 2025 gol. Berbicara tentang anak, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan anak laki-laki maupun perempuan, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang yang berharap ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia anak, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini kepada semua hamba-Nya. Tapi yang perlu diingat ya, nikmat ini juga merupakan amanah. Amanah yang kelak orang tua akan ditanya tentang amanah ini. Yang kelak di akhirat orang tua akan mempertanggungjawabkan ya amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Orang tua berkewajiban untuk menunaikan amanah ini. Siapa pemilik amanah ini? Anak itu sendiri. Apakah dia telah mendidiknya dengan pendidikan yang baik? Apakah dia telah memupuknya sehingga anak ini tumbuh besar menjadi anak yang saleh, yang kenal kepada Allah, yang kenal kepada Rasulnya? Ataukah dia tipe orang tua yang sibuk sehingga tidak memiliki waktu, tidak memiliki kesempatan untuk anak-anaknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadamu tentang hak anak-anakmu. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan orang tua tentang kewajibannya terhadap anak-anaknya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, apa kata beliau? Idza i'tabarta al-fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Ya, garis bawahi ya, ini perkataan Ibnul Qayyim. Tentu beliau keluar perkataan dari seorang alim seperti beliau ini setelah beliau analisa dalam terlebih dahulu. Apa kata beliau? Apabila engkau mencermati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka engkau akan perhatikan bahwa penyebabnya secara umum adalah karena orang tua mereka. Ini perkataan siapa tadi? Ibnu Qayyim. Apabila engkau cermati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka engkau akan dapati, kata beliau, bahwa penyebab secara umum penyebabnya adalah karena orang tua mereka sendiri. Maka orang tua ketika dia menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh, ya, anak yang baik, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri. Sebelum dia menjadi bapak, ya, maka dia perbaiki dirinya. Karena ketika dia mempunyai anak itu akan belajar, ya, dari apa yang didapatinya dan dilihatnya dari kedua orang tuanya. Di kesempatan yang mulia ini kita akan coba mempelajari beberapa kaidah dalam mendidik anak. Ya, kita ringkas kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, seorang bapak atau ibu harus tahu bahwasanya mendidik anak itu merupakan ibadah. Ini harus selalu kita hadirkan. Mendidik anak merupakan ibadah. Ketika kita sedang mendidik anak kita, pengorbanan yang kita lakukan untuk pendidikan anak kita, waktu yang kita luangkan, yang kita luangkan untuk anak-anak kita, maka ketika itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menasihati anak kita, ketika kita mengusap kepalanya, ya, mengarahkannya kepada kebaikan, maka ketika itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waman," dalam surat Al-Fussilat, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha."
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain, khairun min humrin na'am, lebih baik daripada onta merah. Berdakwah, Bapak-bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum sifatnya fardu apa? Fardu kifayah. Tapi kepada keluarga, kepada anak-anak, sifatnya apa? Fardu ain. Maka ketika orang tua mendidik anaknya, dan dia harus meluangkan waktu untuk pendidikan anaknya. Ya, ketika anak dia tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di samping dia menjadi orang yang terbaik, dia juga menjadi orang tua yang terbaik. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa man ahsanu qawlan." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Artinya apa? Tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Yang terbaik di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mendakwahkan, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dakwah yang dia sampaikan, dia tujukan kepada anaknya sendiri. Ya, tentu ini juga memiliki kelebihan, bukan sekedar dakwah secara umum, karena anak-anak ini adalah anak dia sendiri. Ya. Maka ini keadaan yang pertama yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Maka ketika dia sadar dan dia paham ketika mendidik anak itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin tidak ada kata-kata bosan, menyerah, pasrah ketika melihat kelakuan dan perangai anak. Kan ada nih sebagian orang tua pasrah dengan melihat kelakuan anak, ini udah nggak ada harapan lagi ini, ya Pak ya, nggak ada harapan lagi. Padahal kalau dia paham apapun hasil ya dari pendidikan yang diberikannya kepada anak, dan sebelumnya dia paham bahwasanya hidayah petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dia menyerah. Karena dia paham tugas dia ada menyampaikan, dan dia paham ketika dia selalu berusaha mendidik anaknya, ketika itu dia sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua ya yang perlu dipahami oleh orang tua ketika mendidik anak-anaknya, ya, mendidik anak itu adalah dengan qudwah hasanah, teladan yang baik. Oh, Pak. Yang kedua, mendidik anak dengan qudwah hasanah atau dengan teladan yang baik. Orang tua harus memberikan contoh. Orang tua harus menjadikan contoh. Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilihat oleh seorang anak, apa yang didengarkannya, maka anak ini akan melihat dan melakukan apa yang dilihat dan apa yang didengarkan dari kedua orang tua. Maka orang tua harus paham, mau tidak mau, ya, dia adalah contoh tauladan yang akan dilihat oleh anaknya. Tidak ada alasan. Ya, mungkin dia mengatakan, saya kan enggak orang awam, orang umum, tidak belajar agama. Anak enggak tahu menahu dengan alasan itu. Yang jelas, dia lahir ke dunia, dia melihat bapaknya, melihat ibunya, ya, dan dia akan mencontoh dari apa yang dilihatnya atau dari apa yang dia dengar. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba didengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi."
Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Ini perlu kita garis bawah ini, Bang. Setiap anak yang lahir ke dunia ini fitrahnya sehat, fitrahnya selamat. Ini kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang dilahirkan ke dunia kecuali semuanya berada di atas fitrah. Lantas siapa yang membuat anak ini bandel, anak ini sesat, anak ini melenceng, anak ini durhaka? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi orang Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Lihat, Nabi SAW sini menggambarkan begitu besarnya peran dan pengaruh orang tua. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita sekali-sekali merenung ketika kita menghadapi kelakuan dan perangai anak kita yang sangat luar biasa? Pernahkah kita merenung, bangun di pertengahan malam, duduk menyendiri dan merenung, apa sih penyebab anak saya sampai kurang ajar? Apa sih yang menjadi penyebab anak saya durhaka? Pernah nggak kita merenung? Maka perlu kita ingat kaidah ini. Pendidikan itu adalah dengan qudwah, dengan suri tauladan, dengan contoh. Anak kita tidak mau sholat, barangkali memang kita sendiri juga tidak sholat. Anak kita gemar main HP, main game, dan seterusnya, YouTubean dan seterusnya. Mungkin barangkali kita tiap hari kerjaan kita juga seperti itu. Jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan anak kita tidak bisa diatur, tidak bisa dididik, pasrah, tidak ada harapan. Atau terlalu cepat untuk menyalahkan anak-anak kita. Tapi ternyata penyebabnya adalah kita sebagai orang tua yang tidak bisa menjadi contoh. Nah. Kemudian tinggal 10 menit lagi, Pak. Hah? Kaidah nanti marah itu yang jomblo, ada kegiatan mungkin yang marah. Kemudian kaidah yang ketiga yang perlu dipahami oleh kedua orang tua, ya, mendidik anak itu butuh teknik atau cara. Ya. Jadi artinya apa? Orang tua juga harus banyak belajar. Tidak bisa disamakan ketika kita ngumpul-ngumpul seperti ini, ya. Bapak Fulan cerita dengan si Fulan tentang anaknya. Oh, dia di rumah membuat jadwalnya seperti ini, caranya seperti ini. Tidak bisa kita samakan dengan anak kita. Kita boleh dengarkan cara itu untuk sebagai perbandingan. Karena belum tentu lingkungannya sama, keadaannya sama, ya. Watak anaknya sama, belum tentu sama. Maka pendidikan anak, dalam mendidik anak butuh teknik, butuh metode cara. Orang tua tentu harus paham tentang karakter dan latar belakang anaknya. Betapa banyak, ya, orang tua yang ketika marah kepada anaknya, ya, kamu tidak bisa meniru si Fulan. Lihat temanmu begini dan begini. Ya. Ini cara yang tidak benar. Karena belum tentu karakter anak sama, lingkungannya sama, keadaannya sama, ya, ekonomi anak itu orang tuanya sama, tidak menjamin sama. Maka butuh cara, butuh teknik, ya, butuh cara ketika kita memanggilnya, ketika kita menasihatinya. Ada anak yang bisa langsung kita ke poin yang ingin kita sampaikan.
Ada anak yang bisa langsung kita tegur dimanapun dia berada. Tapi ada anak yang tidak bisa. Dia butuh muqaddimah. Dia butuh diusap dulu kepalanya. Dia butuh diajak dulu dia jalan, ya. Dia butuh dihadirkan, tidak ada yang lain, ya. Tidak ada kecuali kita dengan anak tersebut. Dia butuh kita tutur kata kita atur dengan pelan. Maka ini perlu kita pelajari. Ini kadang kita orang tua nih cepat menyalahkan anak. Kamu nggak mau coba contoh tuh teman kamu, lihat teman kamu. Untung aja anak itu nggak pintar, Pak. Kalau dia ngomong juga sama kita, coba lihat bapak si fulan. Iya kan? Kalau dia jawab itu, kita mau apa? Coba lihat bapak si fulan. Setiap ke masjid saya dapat nih bapaknya di sok pertama. Coba lihat bapak si fulan. Lembut, ramah, sering ngasih hadiah kepada anak-anaknya. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, yang kita tuturkan tadi, kebanyakan anak-anak itu rusak memang penyebabnya dari orang tua. Anak kasar karena orang tuanya kasar. Anak durhaka, anak tidak mau beribadah, tidak mau sholat, karena memang dia melihat orang tuanya seperti itu. Kemudian kaidah yang keberapa? Yang keempat. Ya, kaidah yang keempat ini secara ringkas saja, Pak, ya. Mendidik anak, ya, harus dengan perhatian dan cinta kasih atau kasih sayang. Mendidik anak harus dengan perhatian dan kasih sayang. Ya, melihatkan kasih sayang. Jangan menjadi seorang bapak yang bengis, yang kepulangannya sangat-sangat tidak ditunggu oleh anak-anaknya. Ada bapak-bapak seperti itu? Ada kan? Ya, ketika bapaknya tahu dia bapaknya kerja di luar kota, senang dia, merdeka. Dan ada juga bapak-bapak yang kehadirannya itu sangat ditunggu dan dirindukan oleh anak-anaknya. Ya. Padahal bapaknya cuma kerja 8 jam, tapi ketika bapaknya sebelum kerja diantar, disambut seolah-olah bapaknya akan pergi selama-lamanya. Ini tipe bapak yang dirindukan. Ada yang bapak-bapak yang orang tua yang anak itu ketika tidak ada orang tuanya senang ya. Karena dia melihat orang tuanya kasar, bengis, menakutkan, sangar. Maka mendidik anak itu perlu dengan perhatian dan kasih sayang. Melihatkan lemah lembut kita kepada anak ketika menegurnya dengan tutur kata yang santun. Ya. Lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anaknya. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan min Fatimah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, aku belum pernah melihat seorang pun yang paling mirip cara bicaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi Fatimah, putri beliau. Kemudian kata Aisyah, apabila Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut beliau, berdiri dan menggandeng tangannya, lalu mengecupnya, setelah itu mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya. Ini kira-kira Fatimah ini masih kecil atau udah dewasa kira-kira nih? Hah? Ya, secara zahirnya kecil dan sampai dewasa. Seperti ini perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada putrinya. Ketika Fatimah datang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut beliau berdiri, menggandeng tangan putrinya,
mengecupnya, menciumnya, setelah itu mempersilahkan putrinya duduk di tempat duduk beliau. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang, ya, kasih sayang kepada anak-anaknya. Beliau muliakan, ya, beliau hormati anak. Ya, ini kaidah yang keempat. Dan ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan ketika beliau datang cucu-cucu beliau pun Hasan dan Husain, ya, atau Umamah, sama perlakuan yang beliau lakukan. Beliau terlalu mencium cucu-cucunya. Dan ini yang kita lihat kebiasaan orang-orang di negara Arab sana, ya. Ketika bertemu anak kecil itu, memang mereka itu memposisikan diri sama seperti anak kecil, ya, menyambutnya, menghargainya. Bahkan saya punya teman dari Oman, itu ketika dia berkunjung ke tempat teman kita yang punya anak, ketika dia lupa bawa halawah. Halawah itu apa namanya? Ada yang tahu halawah itu apa? Semacam permen gitu, permen atau mungkin kalau yang pernah umroh sering itu. Kalau pernah bawa anak-anak umroh itu biasanya sering tuh, kalau dari Masjid Nabawi itu biasa kantong anak kita tuh penuh. Kan itu kebiasaan orang Arab, pasti dia di kantongnya tuh ada semacam permen itu dikasih anak-anak. Ini kebiasaan yang sangat-sangat positif kita lihat. Guru-guru biasanya, guru-guru di halaqah anak-anak kecil itu biasanya dia ngantongi coklat atau permen dan semisalnya. Jadi ini menarik simpati anak, menarik ketertarikan anak untuk belajar, untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Dia melihat kita tuh sayang sama dia, perhatian. Ini merupakan kaidah yang sangat penting. Kemudian kaidah yang ke-10. Yang kelima, 10. Udah lapar ya. Kaidah yang kelima. Ya. Ini ada beberapa kaidah, tapi kita ringkas saja mungkin. Ya. Mendidik anak itu dengan interaksi dan diskusi. Ini perlu juga diperhatikan. Kadang ketika kita melihat anak kita melakukan sesuatu, jangan terburu-buru untuk langsung menyalahkan, langsung menghardik, memarahi. Jangan. Ada kalanya kita dengarkan dulu alasannya. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Apa yang ada di pikirannya ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik yang kita lihat? Kita ajak dia diskusi. Mungkin saja ketika dia melakukan itu, dia merasa perbuatan yang tidak masalah dilakukan. Perbuatan yang lumrah, yang wajar, mungkin saja. Maka perlu kita berinteraksi, diskusi bersama anak-anak kita. Ketika dia mencoret-coret dinding misalnya, jangan buru-buru kita marahi. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa kamu mencoret dinding? Bukankah ini kotor, merusak dan seterusnya? Mungkin kita tanya dulu, kenapa dia mencoret dinding? Apa alasannya? Mungkin alasannya karena nggak dibelikan buku tulis. Berarti siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tua. Bisa jadi. Iya nggak? Bisa jadi. Ya, dia nyoret di dinding karena memang dia nggak ada buku tulis. Nggak tahu dia di mana lagi harus nyoret. Daripada di mobil katanya. Iya kan? Daripada mobil nanti ini coret-coretnya, mending dinding katanya. Berarti kan masih positif cara berpikir anak kita. Pintar berarti anak kita ini. Dia memilih mafsadat yang lebih ringan, ya enggak? Dia memilih mafsadat yang lebih ringan. Maka ini ya, perlu dalam mendidik itu ya berinteraksi dan berdiskusi dengan
anak kita. Dengarkan sebab dan apa alasannya dia melakukan perbuatan itu. Ya, kemudian kaidah yang ke-6, ya. Ya, dalam mendidik anak harus dengan aturan dan kedisiplinan. Ya. Harus dengan aturan dan kedisiplinan. Ketika dia melarang anaknya dari sesuatu, dia maka harus konsisten. Jangan sekarang dilarang, besok boleh. Sekarang menyuruh, besok malah melarang. Ini berpengaruh dalam pendidikan anak. Dia harus konsisten. Dia dulu sebagai orang tua harus konsisten dan dia harus disiplin. Ketika dia melarang, maka dia disiplin dan konsisten dengan larangan tersebut. Ya. Ketika dia menyuruh juga demikian. Kemudian kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-7. Yang ke-7, Pak. Ya. Dalam mendidik anak, ya, kedua orang tua harus sepakat dulu. Suami dan istri. Ya. Dan juga harus ada keseimbangan dan harmonis dalam mendidik anak. Ini juga yang sering menjadi penyebab utama, ya, anak itu bandel atau durhaka kepada bapaknya atau kepada ibunya, karena tidak ada kesepakatan dalam mendidik antara bapak dan ibu. Bapak ke timur, ibu ke barat. Ya. Tidak ada keseimbangan. Ini juga harus diperhatikan selaku orang tua. Harus ada kesepakatan. Ketika bapak melarang, si ibu juga harus ikut melarang. Jangan nanti bapaknya ketika di rumah anaknya dilarang untuk main game dan misalnya ketika bapaknya pergi, ibunya enggak apa-apa nak, bapak udah pergi, atau sebaliknya. Ini yang juga menjadi pengaruh, ya, terhadap pendidikan seorang anak. Tapi yang benar dia harus, ya, memiliki kesepakatan cara yang sama, ya, memiliki keseimbangan dan harmonis dalam mendidik anak. Ya. Ini yang beberapa kaidah yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Ya. Ada berapa kaidah yang kita sebutkan, Pak? Ada yang bisa nyebutkan? 7. Apa, Pak? 1. Hah? 7-nya aja. Kalau disuruh milih, mending antum gak usah ingat 7-nya, tapi ingat isinya. Terus selanjutnya ada yang bisa nambahkan? Ya, ini yang sangat penting ini. Kita tuh sedang mendidik anak itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata pasrah, kata bosan, kata menyerah. Beribadah sampai kapan, Pak? Sampai kapan kita beribadah? Sampai meninggal. Dalam mendidik anak pun seperti itu, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Makanya Nuh alaihissalam, sampai kapan beliau mendidik anaknya? Sampai anak pun dewasa, detik-detik anaknya mau mati pun beliau didik, beliau dakwahi, beliau ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang baru 2, 3. Iya, dengan contoh. Ya, harus dengan contoh. Yang lain, yang keempat, gimana, Pak? Cara teknik, iya. Orang tua harus pintar melihat keadaan lingkungan anak dan seterusnya. Harus punya cara teknik. Tidak bisa kita main pukul rata. Anak orang seperti itu, anak kita buat juga seperti itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena karakter anak itu berbeda-beda. Latar belakang anak berbeda-beda. Lingkungannya berbeda-beda.
Ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Jadi harus ada cara dan teknik yang harus dipelajari oleh orang tua. Tentu satu poin ini kalau kita paparkan panjang ya, panjang. Tapi kita sini ingin ringkasannya saja. Kemudian yang selanjutnya yang ke-5, antum apa? Biar persiapan antum. Mendidik istri aja, mendidik istri dulu lah. Yang dipelajari, mendidik anaknya nanti dulu. Ada yang bisa nambahkan? Yang ke-5 apa? Interaksi dan diskusi. Ini juga sangat penting, Pak. Kita juga dulu pernah merasakan jadi anak kan? Apa rasanya ketika orang tua langsung pulang langsung kamu kok gini, kamu kok gini, kamu itu, apa rasanya, Pak? Apa rasanya? Jadi jangan dilakukan hal yang sama ke anak-anak kita, Pak. Jangan dilakukan. Harus ada diskusi, ada interaksi. Tanya kenapa dia melakukan ini, apa sebabnya. Baru dari situ kita masuk. Cara pandang dia salah, cara berpikir dia tidak benar, seperti ini yang benar, seperti yang benar. Yang kau lakukan mudaratnya seperti ini. Kita paparkan semuanya. Tapi kita dengarkan dulu apa yang ingin dia sampaikan. Kadang kita ini kan egonya tinggi, Pak. Jarang orang berbicara itu banyak bisa, tapi yang siap mendengar itu jarang yang siap, jarang yang bisa. Nggak semua orang bisa menjadi mendengar, apalagi yang didengarkan ocehan anak kecil, apalagi yang dengarkan ocehan anak kecil. Kemudian yang ke-6, apa? Dengan aturan dan kedisiplinan. Harus disiplin. Orang tua harus konsisten. Ya, harus konsisten. Jangan sekarang nyuruh besok larang, sekarang larang besok disuruh dia melakukan perbuatan itu. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Yang terakhir yang kita sebutkan kerjasama, kesepakatan ya antara ibu dan bapak. Ya, kita sering dapati ada anak yang benci ibunya, sayang kepada bapaknya, atau sebaliknya sayang kepada bapaknya, benci kepada ibunya. Ini penyebabnya apa? Karena enggak ada komitmen kesepakatan yang dibangun antara suami istri di awal. Maka anak kan lucu ya, kok anak ini enggak sayang kepada bapaknya, sayang kepada ibunya, sementara ibunya sayang sama bapaknya kan? Atau sebaliknya, dia sayang kepada bapaknya, kepada ibunya enggak. Padahal bapaknya sayang sama ibunya. Kalau nggak sayang nggak mungkin dia masih serumah kan? Itu, masya Allah. Kemudian apa tadi yang pesan Ibnu Qayyim tadi? Ada yang bisa ingatkan kita lagi? Apa kata Ibnu Qayyim tadi? Ya. Iya, orang tuanya sendiri. Ini bukan perkataan sembarang orang. Ini perkataan seorang imam yang diakui keilmuannya, ya, yang hidup di abad ke-8. Ya, murid dekatnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tentu ucapan seperti ini tidak mungkin keluar dari lisan kecuali setelah analisa yang begitu dalam, ya, maka keluar, ya. Dan ini juga sebenarnya beliau ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan tadi, apa? Ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah, ya. Anak itu lahir ke dunia, itu lahir di atas fitrah. Tapi yang menyebabkan dia rusak, dia melenceng siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Maka hati-hati kita sebagai orang tua. Nasihat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Kita sampaikan di awal tadi, anak merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Tapi ingat, dia juga merupakan amanah, nikmah wa amanah. Ingat dua ini, nikmat dan dia amanah. Amanah yang kita akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah anak kita. Kalau kita sadar kita minim ilmu, kita tidak mampu, tidak memiliki waktu yang cukup untuk pendidikan anak, pilihkan sekolah-sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Carikan guru-guru terbaik untuk anak-anak kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan pendidikan anak-anak kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.